Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat umat Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Apa kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan juga karunia sehat dan juga waktu sempat di pagi hari ini sehingga kita bisa kembali berjumpa dalam program Percikan Bun Pagi, Sirami Hati, Tumbuhkan Benih Islami. Program kajian reguler di MGI TV yang kembali menyapa Anda di pagi hari ini. Tentunya pada edisi di pagi hari ini kita berjumpa kembali di tanggal 15 Juni 2020 yang bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqa'dah 1442 Hijriah. Sahabat Gemah Islam, azani Allah wa iyyakum, dalam program Percikan Bun Pagi pada edisi di hari ini, di hari Selasa, tentunya kita kembali ditemani bersama dengan materi kita Al-Ustadz Abu Qatadah Al-Athari Hafidhullahu Ta'ala yang tentunya telah bersama kita di Studio 2 MGI TV di Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah Tasikmalaya. Kita akan sapa terlebih dulu sahabat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat Ustadz. Dan tentunya semoga sahabat Islam juga bisa kembali mengikuti dalam kajian kita di pagi hari ini, yang kembali kita akan membahas yaitu tentang hadis-hadis seputar akidah. Dan setelah di pekan kemarin di-sharekan kembali untuk bisa sahabat Islam murojaah, di pekan sebelumnya kita telah membahas bersama dengan Al-Ustadz Abu Qatadah tentang penjelasan dari doa masalah, doa ibadah, dan juga tentunya dari pembahasan tentang rambu-rambu ibadah yang kembali akan dilanjutkan di kesempatan pagi hari ini. Masih dalam rangkaian kita tentang hadis-hadis sahih seputar akidah. Nah, sahabat kebaikan Islam, azani Allah wa iyyakum, tentunya juga Anda bisa mengikuti program Percikan Bun Pagi kita di pagi hari ini melalui layanan streaming yang telah kami siapkan untuk Anda melalui website kami di www.mgitv.com dan juga tentunya melalui channel MGI TV yang bisa Anda akses melalui dua parabola atau televisi, ini melalui C-band, melalui Q-band, melalui parabola C9. Sahabat Islam, azani Allah yakum, Anda juga bisa menyaksikan melalui streaming di halaman atau fanpage Facebook MGI TV dan juga melalui channel kami di YouTube yaitu channel MGI TV. Untuk memanfaatkan untuk Anda, kita akan langsung mengikuti kembali pembahasan kita dengan pembahasan doa adalah ibadah. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kam yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, pemirsa MGI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio Riyadul Jannah di mana berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini dengan izin dan qudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali dalam edisi Percikan Bun Pagi, serial tentang masalah akidah ya. Di pagi kita punya serial tentang masalah akidah dengan dibahas dari berbagai sisi ya. Pembahasan kita membahas dari kitab-kitab para ulama, yang mana para ulama telah menyusun ya berbagai kitab dari kitab-kitab akidah, di mana mereka sangat sayang tentunya kepada kita semua untuk menjaga kaum muslimin dari penyimpangan akidahnya. Dan pada kesempatan pagi hari ini tentunya serial khusus berkaitan dengan akidah dengan membahas tentang akidah hadis-hadis sahih seputar akidah ya. Yang kita sedang bahas adalah berkaitan dengan tentunya masalah tauhid uluhiyah, dan di sini bahasanya adalah tentang berdoa. Yang tentunya kita bahas secara khusus adalah doa masalahnya dari doa ibadah, tapi yang secara
spesifik kita sedang bahas adalah doa masalah. Ya. Kita membahas dari hadis yang populer, di mana baginda Nabi SAW mengatakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kita telah membahas dari dua sisi. Sisi yang pertama kita membahas tentang keutamaan dan keagungan berdoa. Jadi apa kedudukan berdoa di dalam syariat Islam? Bagaimana tentang orang-orang beriman ketika berdoa. Kemudian kita bahas tentang rambu-rambu doa ya. Waktu itu kita telah bahas dari penjelasan surah Al-Fatihah. Nah, sekarang kita akan bahas secara global gitu bagaimana rambu-rambu doa ya. Kita kembali kepada dua dalil dulu. Dalil dari hadis tadi, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Ghafir ayat yang ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Jadi kita lihat di sini ada dua hadis, dua dalil. Dalil yang pertama adalah dalil yang berbunyi doa adalah ibadah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum, dan berkata Rabb kamu, ud'uni, beribadah apa? Berdoalah kepadaku, memintalah kepadaku. Astajib lakum, maka aku akan memberikan semua apa yang kalian minta kepadaku. Jadi di sini yang dimaksud dalam bahasa kita sering mengatakan Allah akan mengijabah semua permintaan kita. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku atau dari berdoa kepadaku, dalam arti mereka enggan untuk berdoa kepada Allah, maka sesungguhnya mereka akan dimasukkan ke neraka Jahannam dalam keadaan dihinakan. Dalam keadaan dihinakan. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kedua dalil ini, yaitu dalam ayat tentunya, kemudian dalam hadis, sesungguhnya di sini ada beberapa rambu yang berkaitan dengan ibadah, yaitu secara khusus adalah doa. Rambu-rambu yang pertama dan utama tentunya wajib mengikhlaskan doa hanya kepada Allah. Ya, jadi wajib kita mengikhlaskan doa hanya kepada Allah. Nanti dalil-dalilnya begitu banyak, tapi kita akan menjelaskan rambu-rambunya di sini. Rambu-rambunya di sini bahwa rambu yang paling pertama dan utama, yang tentunya dengan sebabnya semua ibadah akan diterima, yaitu ikhlas. Yaitu bahwa kita tidak meminta, tidak berdoa, tidak beristi'anah, tidak beristighosah kecuali hanya kepada Allah, tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Ya, jadi kita tidak boleh menduakan Allah dalam berdoa. Kita tidak boleh meminta kepada malaikat, kita tidak boleh meminta kepada jin, kita tidak boleh meminta kepada para nabi, kita juga tidak boleh meminta kepada orang-orang soleh. Dalam arti di sini meminta kepada orang soleh yang telah mati. Bukan berarti kalau kita sekarang meminta ada orang soleh diminta sama kita minta bantuan, ya boleh. Yang hidup yang dia mampu tentunya. Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tempat berdoa hanya satu, yaitu Allah. Dalilnya apa? Ya kita ambil dulu dari dua hadis ini saja. Pertama, Nabi SAW mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Berdoa itu adalah ibadah. Maka kalau berdoa itu adalah ibadah, maka berarti tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jadi ayat-ayatnya jelas bahwa kalau doa adalah ibadah,
maka wajib kita mengikhlaskannya hanya kepada Allah. Karena ibadah itu wajib ikhlas. Ya, seperti dalam ayat-ayat yang sangat populer, "U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Beribadahlah kepada Allah dan janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid adalah milik Allah, maka janganlah engkau berdoa beribadah kepada selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kalian diperintah kecuali untuk mengikhlaskan agama kalian kepada Allah. Artinya ketaatan kalian kepada Allah. Ada kemudian para nabi, para rasul diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mendakwahi manusia agar mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Ya, dikatakan dalam ayat Al-Quran, ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin wairuh walaqad ba'atsa fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Maka ini adalah rambu yang pertama. Ya, dan ini akan dijelaskan tentunya secara terperinci, ini yang paling penting. Adapun rambu yang kedua, bahwa di dalam ayat ini, demikian juga di dalam makna hadis, maka dikatakan di sini waqala rabbukum ud'uni. Bahwa di antara rambu-rambu dalam berdoa adalah ma'rifatullah, ma'rifatur Rabb, yaitu kita mengenal Allah itu sendiri. Mengenal Allah sebagai Rabb, yang artinya adalah di sini Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemilik, Allah sebagai pengatur, gitu kan? Karena tentunya bahwa meminta kepada Allah, maka di sini adalah mengandung kita memuji kepada Allah. Ta'zimullah, as-sana 'alallah. Jadi doa ini mengandung hakikat di dalamnya adalah pengagungan kepada Allah. Ta'zim kepada Allah, sana kepada Allah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di antara rambu-rambu orang berdoa itu harus mengenal Allah. Mengenal apa? Tentunya mengenal ketiga hal yang sangat penting. Mengenal Allah sebagai Rabb, mengenal Allah sebagai makhluk, al-ilahul haq wa masiwahu batil, yaitu mengenal bahwa Allah adalah zat yang disembah, zat yang kita tempat meminta, zat yang kita tempat bertawakal, zat yang tempat kita mengantungkan diri kepadanya. Kemudian yang ketiga, tentunya ma'rifatullah, ma'rifatu bi asma'ihi wa sifatihi, yaitu mengenal nama-namanya dan mengenal sifat-sifatnya. Karena tentunya doa itu adalah sana. Doa itu mengandung pujian. Doa itu adalah mengandung pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pengagungan Allah dengan menyebutkan nama-namanya, pengagungan Allah dengan menyebutkan sifat-sifatnya, berzikir dengan nama-namanya, berzikir dengan sifat-sifatnya, dan berdoa dengan menyebutkan nama-namanya, gitu. Ya, dalam arti kita berdoa, nanti rinciannya akan ada tentunya. Tetapi itulah salah satu rambu-rambu berdoa. Ya, karena tentunya ketika orang berdoa meminta kepada Allah, maka dalam kondisi dia meyakini bahwa apa yang diminta di sisinya adalah ada. Meyakini. Dan dengan segala semua sifat yang Allah Ta'ala miliki, maka akan memenuhi semua permintaan kita. Ya, seperti ketika kita meminta rizki, ya rozik urzukni. Ya, berarti dengan satu keyakinan bahwa Allah sang pemberi rizki, yang mencipta, yang memberi, yang menciptakan semua yang ada. Wa ma min dabatin ila Allahi rizquha. Ya. Kemudian tatkala kita meminta rahmah, maka dalam kondisi kita juga meyakini bahwa Allah memiliki sifat rahmah dan Allah akan memberi rahmat kepada hambanya. Ya Rahim irhamni. Ketika kita akan meminta maghfirah kepada Allah Ta'ala, maka dalam kondisi kita meyakini Allah adalah zat pemberi maghfirah, yang memiliki sifat maghfirah. Ya Ghafur ighfirli. Nah, itu adalah poin yang kedua. Poin yang kedua, di dalam ayat dan hadis ini pun menunjukkan bahwa
orang yang berdoa kepada Allah di antara rambutnya adalah tadarru. Tadarru. Ya. Wathiqah wal yaqin. Yaitu terdapat dua rambut lain selain rambu-rambu yang tadi dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadarru. Ya, disebutkan dalam ayat yang lain kan tadarruan wa khufiyah. Yaitu dalam kondisi bahwa orang itu menyerahkan diri kepada Allah, sangat bergantung kepada Allah. Ya. Yang tentunya di situ tadarru ilhah. Apa sih ketika orang itu ya, kalau kita mungkin datang kepada orang tua, datang kepada pembesar, mungkin datang ke direktur kita, datang kepada pejabat. Nah, gimana? Ya orang dalam keadaan memperlihatkan dirinya bahwa dirinya butuh kepada yang kita meminta. Ya, mungkin kalau digambarkan dalam kehidupan kita manusia dengan manusia, kalau kita datang ke ibu kita, biasa kita memegang ibu kita gitu kan, sambil memeluknya, bahasanya diatur, meneteskan air mata gitu kan, menceritakan bahwa saya ini butuh. Ya. Maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ini yang dinamakan tadarru. Ya. Orang yang meminta itu tidak akan ta'ali. Orang akan meminta, wah saya ini punya pesawat, saya ini punya, kan nggak mungkin begitu. Dia akan menceritakan ketika dia meminta, dia akan dalam arti merendah. Ya, merendah. Dan ini rambu-rambunya gitu kan. Sehingga digambarkan orang yang berdoa itu kan dalam hadis menggambarkan bahwa kelihatan rambutnya kusut, kemudian bajunya lusuh, dua tangannya ditengadahkan, maka itu berarti yang namanya tadarru. Ya, dan itu berdoa rambu-rambunya. Nah, kemudian rambu-rambu yang berikutnya, berarti ini rambu yang keempat dalam makna ayat ini. Yaitu apa? Bahwa orang yang berdoa dalam keadaan yakin, dalam arti bahasa kita dinamakan optimis, yang penuh, bahwa zat yang kita meminta kepadanya akan memberi kepada kita, akan mengijabah kita atas semua permintaan kita. Thiqah. Ya, thiqah. Thiqah kepada Allah. Rasa yakin, rasa penuh, keyakinan bahwa Allah akan mengijabah kita. Dan tentunya kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah memberikan kabar gembira di sini. Dengan kata-kata ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Fal yastajibuli wal yu'minu bi. Itu kan jelas di situ. Walaupun tentunya surah Al-Baqarah ini memberikan satu isyarat penting tentang rambu-rambu berdoa. Rambu-rambu berdoa. Ya. Yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini bahwa Allah akan mengijabah siapa orang yang meminta kepada kita. Ya. Siapa yang meminta kepadanya. Maka Allah Ta'ala akan mengijabah semua orang yang meminta kepadanya. Hanya saja Allah mengijabah semua doa orang beriman itu salah satu di antara yang tiga. Jadi, kalau ada orang yang bertanya, kenapa saya meminta berdoa kok belum diijabah hari ini? Maka ijabah Allah Ta'ala kepada hambanya yang meminta itu disebutkan dalam kaidah-kaidah doa juga. Yang pertama, Allah mempercepat permintaan hambanya di dunia. Jadi Allah Ta'ala mempercepat permintaan hambanya di dunia. Ya. Kemudian yang kedua, Allah menjadikan simpanan bagi hamba itu di akhirat. Jadi ada di antara kita hari ini mungkin yang diuji dengan sebagian perkara dunia ini. Dengan sebagian kenikmatan ya, yang mungkin berkaitan dengan apa yang kita lihat tentang dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dari semua permintaannya itu nanti yaumul qiyamah. Semua kenikmatan yang dia minta.
Kemudian yang ketiga, ada sesuatu yang Allah juga rahasiakan. Bahwa permintaan dari semua doa kita ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tameng atas semua keburukan yang akan menimpa kepadanya. Allah tolak keburukan itu. Jadi Allah memalingkan semua keburukan. Jadi umpamanya antum berdagang, ya, atau apa saja. Tiba-tiba ada orang yang hasad. Mungkin ada hasad yang ingin mengguna-guna, hasad ingin menyantetnya. Maka Allah menjaganya. Apa? Sebagai buah dari permintaan dan doanya. Allah memalingkan atas semua kejahatan, semua keburukan. Dan itu adalah bentuk ijabah Allah Ta'ala kepada seorang hamba. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam ayat yang lain, yaitu pada surah Al-Baqarah itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Fal yastajibuli wal yu'minu bi." Ya, itu kan ayatnya pada ayat 185 ya. Kita lihat potongan-potongan ayat dengan ya sempurnanya. Di mana kalimatnya apa? Fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Jadi kita lihat di sini rambu yang kelima berarti sini. Rambu yang kelima, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rambu-rambu berdoa itu. Ya, rambu-rambu termasuk adabnya di sini. Apabila meminta, bertanya atau meminta kepadamu tentang aku, maka katakanlah sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'wata da' idza da'an. Aku akan memenuhi semua permintaan orang yang meminta. Tapi disebutkan, al yastajibuli wal yu'minu bi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini bahwa salah satu syarat dan berarti di sana adalah nanti adab dalam berdoa, bahwa orang yang berdoa maka harus memiliki kesolehan, keimanan. Dan tentunya di sini bahwa berdoa kepada Allah adalah berdoa dengan kesolehan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ketaatan. Berdoa kepada Allah taala dengan keimanan. Berdoa kepada Allah taala dengan adab-adab yang Allah taala telah ajarkan kepada kita. Seperti umpamanya di sini, orang yang berdoa kepada Allah itu harus memahami halal haram. Orang yang meminta kepada Allah, yang permintaannya akan diijabah Allah Ta'ala, adalah orang yang tahu tentang rambu-rambu iman. Bagaimana rambu-rambu iman itu? Tahu halal haram. Apa yang dimakannya haram, apa yang dimakannya halal, apa yang diminumnya halal, apa yang dipakainya adalah halal, dari pakaiannya, semuanya. Maka itu adalah sebagai bagian di antara sebab-sebab doa seorang hamba akan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di antara poin-poin penting tentang doa, rambu-rambunya. Di antara rambu-rambu yang terpenting dalam berdoa adalah mengikhlaskan doa kepada Allah.
Jadi di antara rambu-rambu yang paling penting adalah mengikhlaskan doa kepada Allah. Karena tentunya kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdoa adalah ibadah. Jadi berdoa adalah ibadah. Maka berdoa tidak boleh kepada selain Allah. Bagaimana Al-Quran menggambarkan kepada kita tentang wajibnya ikhlas kepada Allah dalam berdoa. Jadi kita tidak boleh berdoa meminta kepada malaikat. Kita tidak boleh berdoa meminta kepada jin. Kita juga tidak boleh meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga tidak boleh berdoa meminta kepada orang-orang soleh yang telah mati, meminta di atas kuburannya. Berkata umpamanya, ya Rasul agisni, ya Rasul syafi'ni, ya Rasul sehatkanlah aku, ya Rasul berilah aku rizki. Atau kita datang ke kuburan orang soleh, yang dianggap soleh, atau yang dianggap sebagai wali. Maka kita mengatakan, ya Syekh Fulan agisni, ya Syekh Abdul Qadir Jailani agisni, ya Syekh Fulan agisni. Karena itu adalah bagian dari syirik, huwa syirkul akbar. Dan itu adalah syirik, dan itu adalah syirik besar. Nah, Al-Quran telah menggambarkan di dalam Al-Quran dengan berbagai sisi tentang wajibnya kita mengikhlaskan doa hanya kepada Allah. Dan pada ayat tadi, yaitu dikatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka Al-Quran telah memberikan satu isyarat dalam ayat surah Ghafir ayat ke-60 tadi, wa qala rabbukum, dan berkata Rabb kamu, ud'uni astajib lakum. Maka di dalam ayat ini telah dijelaskan kepada siapa kita berdoa, kepada siapa kita meminta. Rabbukum. Siapa Rabb itu? Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Siapa Rabb itu? Makna rububiyah kita mengetahui. Rabb artinya Al-Khaliq. Rabb artinya Allah sang pencipta. Jadi Allah yang menciptakan alam semesta ini. Kemudian yang kedua, Al-Malik, yang memiliki. Jadi tidak ada yang memiliki dunia dan seisinya kecuali Allah. Yang memiliki rahmat Allah, yang memiliki rizki Allah, yang memiliki hidup dan mati adalah Allah, yang memiliki manfaat dan madarat adalah Allah, yang memiliki sehat dan sakit adalah Allah. Maka berarti secara logika sehat pun, bahwa kita tidak mungkin meminta kepada selain Allah. Karena selain Allah tidak memiliki itu. Selain Allah tidak memiliki itu. Maka memintalah kepada zat yang memiliki itu semua. Kemudian yang ketiganya tentunya siapa Rabb itu? Al-Mudabbir. Artinya yang mengatur siang dan malam, peredaran planet-planet, bumi dan alam semesta ini. Allah yang mengaturnya. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Allah yang memberi, Allah yang menahan, Allah yang mengangkat, Allah yang merendahkan. Semuanya. Allah yang memberi manfaat dan madarat. Semuanya. Maka dikatakan astajib lakum. Dan pada surah Al-Fatihah, sebagaimana sudah saya jelaskan di pekan yang lalu, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Apa setelahnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita beribadah hanya kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah saja. Karena di situ tentunya
Ya, ada istilah dalam ilmu lugah, taqdimul ma'mul alal amil dilalatun ala takhsis. Dilalah, ya, jadi mendahulukan maf'ulnya daripada fa'ilnya itu menunjukkan untuk penghususan. Dilalatun alal qasr menunjukkan pembatasan, hanya gitu, tidak yang lainnya. Hanya yang lainnya, tidak ada kepada selain Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebelumnya udah mengenalkan, yaitu tentang sifat uluhiyah bagi Allah, sifat rububiyah bagi Allah, dan mengenalkan nama dan sifatnya. Seolah-olah begini, zat yang layak kita meminta kepadanya, zat yang layak kita meminta pertolongan kepadanya, zat yang layak kita beribadah kepadanya adalah zat yang disifati dengan sifat rububiyah, yang mencipta, yang memiliki, yang mengatur. Zat yang disifati dengan sifat uluhiyah, zat yang disifati dengan sifat-sifat yang agung. Nah, itu kondisinya. Jadi Al-Quran telah menjelaskan. Kemudian kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran menjelaskan bahwa seluruh para nabi itu memerangi manusia yang menyembah dan berdoa kepada selain Allah. Dan di bumi ini ada dua kesesatan utama. Sebagaimana disebutkan oleh ahli sejarah, jadi ada dua kesesatan utama di dunia ini. Yang itu menjadi tolak ukur pokok bahasan dakwah para nabi. Yaitu apa? Yang pertama, menyelewengkan ibadah kepada selain Allah dalam bentuk ibadah kepada orang-orang soleh yang telah mati. Yaitu kaum Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Disebutkan ikonnya tentang Nabi yang dakwahnya itu 950 tahun. Yang berdakwah siang dan malam, secara tersembunyi dan terang-terangan. Ya. Kepada kaum yang mereka itu menyembah selain Allah. Kepada apa? Mereka pengagung kuburan-kuburan dan mereka menyembah penghuni-penghuni kubur waktu itu. Sedangkan yang kedua adalah penyimpangan pada penyembah planet-planet. Ubadus syamsi wal kawakib wal qamar. Yaitu penyembah planet-planet, penyembah matahari, penyembah bintang-bintang. Yang mana bintang-bintang dan planet-planet itu dibuat sebuah monumen, menjadi gambaran, kemudian patungnya disembah oleh mereka. Kalau Nabi Nuh, ya orang-orang soleh dibikin monumen, patung, kemudian disembah. Maka semua para nabi itu mendakwahi dua penyimpangan utama, yang mana mereka berdoa kepada selain Allah. Yaitu dengan mengatakan dua ayat atau tiga ayat yang sangat populer, yang merupakan isi dari dakwah para nabi. Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Kemudian Nabi Nuh, Nabi Zakaria, Nabi Musa, nabi-nabi yang lain mengatakan, ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Nabi Syuaib semuanya mengatakan, ya qaumi budullah ma lakum min ilahin ghairu. Kemudian ayat yang ketiga, wa ma arsalna min qablika min rasulin ila nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi artinya kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua para nabi itu dalam mengedukasi manusia, dalam mendidik manusia, dalam mendakwahi manusia, ketika mereka berdoa kepada selain Allah. Diperintahkan agar berdoa hanya kepada Allah. Agar meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tentunya redaksi Al-Quran, bagaimana berbicara tentang wajibnya mengikhlaskan doa hanya kepada Allah Ta'ala.
Kemudian yang ketiga adalah definisi Islam itu sendiri yang menjadi pokok bagian dari syariat Islam. Allah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa ma umiru ila liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a binaa'a. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jadi kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam sejumlah ayat ini Allah menyebutkan lub hadadin, artinya yang merupakan inti dari agama ini. Apa inti dari agama ini? Allah mengatakan u'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kalian kepada Allah, memintalah kalian hanya kepada Allah dan jangan meminta kepada selainnya. Sesungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah. Fala tad'u, maka janganlah engkau meminta, janganlah engkau berdoa. Dengan umumnya, janganlah kalian beribadah kepada selain Allah. Jadi jangan menduakan dalam berdoa. Dan tidaklah kalian diperintah kecuali untuk mengikhlaskan ibadah kalian kepada Allah, mengikhlaskan agama kalian kepada Allah Ta'ala. Maka ini adalah penjelasan Al-Quran. Kita tidak boleh meminta. Kemudian yang keempat, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi satu kaum yang mereka itu memiliki sembahan yang kita kenal dengan afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Jadi dikenal diantaranya ada 3 Tuhan, ada 3 sembahan yang menjadi pokok sembahan orang-orang kufar Quraisy. Lata, Uzza, Manat. Jadi Lata, Uzza, Manat. Apa itu Lata? Disebutkan oleh para ahli tafsir, Lata itu rajulun yali sawik, yaitu orang yang dulunya sering menyiapkan sawik, ya artinya sejenis roti yang udah gandum yang udah disediakan untuk orang-orang sebagai jamuan bagi orang yang bertawaf di Baitullah. Jadi orang ini orang soleh. Maka dibuatlah satu monumen, ya, kuburannya, dan mereka berdoa setiap mereka akan melakukan segala sesuatu. Kalau pergi, pulang dari bepergian, ya datang ke situ. Ya. Kemudian Uzza. Uzza disebutkan dalam satu riwayat adalah pohon besar. Ya, pohon besar. Dalam satu riwayat adalah batu besar. Menjadi satu monumen yang dijadikan sebagai tempat beribadah. Ya. Yang mereka diambil dari nama-nama Allah tadinya. Lata dari ilah, Uzza dari ajiz, Manat dari Manan. Karena mereka menjadikan nama Allah menjadi nama berhala. Ya. Dan yang poin tadi itu dijadikan sebagai tempat sesuatu yang tempat mereka ibadah. Jadi kalau mereka akan pergi, kalau mereka pulang dari pergi, kemudian kalau mereka akan berperang, mereka bertawasul dengan sembahan-sembahan itu. Maka diperangilah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dikembalikan kepada fitrahnya, yaitu mentauhidkan Allah, hanya mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ayat-ayat ribuan dalam Quran berbicara kewajiban kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Contohnya apa? Ya kita tahu yang memiliki hanya Allah. Contohnya apa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau kita tahu milik Allah, berarti
milik ya berarti bukan milik malaikat, bukan milik para nabi, bukan milik orang soleh, milik Allah. Maka berarti minta kepada siapa? Ya meminta kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam banyak ayat yang menunjukkan bahwa yang disembah selain Allah tidak punya apa-apa, tidak akan bisa menjawab, tidak akan bisa memberikan manfaat dan madarat. Dalam banyak ayat. Ya, kita akan bacakan ayat-ayat ini sebagai penutup dalam kajian ini. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 3. Wattakhadhu min dunihi alihah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darra wa la naf'a wa la yamlikuna mauta wa la hayata wa la nusyura. Dan mereka mengambil selain Allah sembahan. Siapa katanya yang dijadikan sembahan, dijadikan tempat untuk meminta selain Allah oleh mereka orang-orang musyrik? Yaitu zat yang tidak menciptakan tetapi mereka diciptakan. Zat yang mereka tidak memiliki untuk dirinya sendiri manfaat dan madarat, apalagi untuk yang lain. Untuk dirinya saja tidak. Zat yang tidak menghidupkan dan tidak mematikan dan juga tidak bisa membangkitkan. Siapa yang akan bisa itu semua? Allah. Maka dikatakan bagaimana orang itu berakal ketika orang meminta kepada selain Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, pada ayat sebelumnya, Tabarakalladzi nazalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wa lam yattakhidh walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in wa qaddarahu taqdira. Nah, lihat di sini. Bahwa siapa yang kita sembah? Zat yang baginya kerajaan bumi dan kerajaan langit. Yang memiliki bumi dan langit. Zat yang tidak memiliki anak dan bapak. Artinya di sini tidak diperanakan dan tidak bapak. Kemudian tidak memiliki baginya apa? Sekutu dalam kepemilikan. Berarti di sini tidak ada sekutu yang memiliki alam semesta ini. Kemudian dalam surah Rum ayat 40 Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum tsumma rajaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Hal min syura'ikum may yaf'alu min dzalikum min syai'. Allah berfirman, Allah yang menciptakan kalian, Allah yang memberikan rezeki kalian, Allah yang menghidupkan kalian, Allah yang mematikan kalian. Apakah ada sekutu untuk itu semua? Tidak ada. Malaikat bukan sekutu Allah, para nabi bukan sekutu Allah, orang soleh bukan sekutu Allah, jin bukan sekutu Allah. Maka berarti kita meminta hanya kepada Allah Ta'ala. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah berfirman dalam surah Yunus. Qul hal min syura'ikum may yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Qulillah yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh fa anna tu'fakun. Tidak ada sekutu dalam penciptaan, mengawali penciptaan. Kemudian dalam surah Al-Hajj ayat 73-74 Allah berfirman, Ya ayuhan nas, duriba masalun fastami'ulah innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dubaban wal ijtama'ulah wa in yaslubuhum ad-dubabu syai'a la yastanfidu minhu dha'fut talib wal matlub ma qadarullah haqq qadrih innallaha laqawiyyun aziz. Jadi Allah telah membuat perumpamaan katanya. Lalu perhatikan, dengarkan perumpamaan ini. Sesungguhnya orang-orang yang menyembah selain Allah, sesungguhnya sembahan-sembahan itu ya, mereka tidak bisa menciptakan seekor lalat. Jadi binatang yang terkecil juga tidak bisa menciptakan. Seandainya mereka bersengkokol, maka mereka tidak bisa untuk di situ. Bahkan ya, kalau patung-patung itu ya, mungkin dihinggapi lalat, maka dia tidak bisa untuk mengusirnya. Maka menggambarkan apa? Begitu lemah atau dikatakan begitu tidak berakal
zat yang diminta dengan zat yang meminta selain Allah Ta'ala. Lemah. Lemah. Bagaimana orang itu meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam surah Al-Isra Allah berfirman, "Qulid'u alladzi za'antum min dunihi wala yamlikuna kashfa dzurri ankum wala tahwila." Jadi semua yang diminta selain Allah Ta'ala itu tidak bisa untuk mengeluarkan dari kesulitan atau memindahkan kesulitan itu. Tidak bisa. Yang hanya memiliki itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat-ayat yang semakna ini dengan makna ini adalah begitu banyak di dalam ayat Al-Quran. Kemudian saya mengakhiri contoh ini dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW mengajari Abdullah bin Abbas, "Ya gulam, inni u'allimuka bi kalimat, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajid tujahak. Idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah, wa'lam anal ummata law istama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak, wa in istama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa qad kataballahu alaik, rafi'atil aqlamu wa jafatis suhufu." Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, "Wahai anakku, jagalah batasan-batasan Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah batasan-batasan Allah, maka Allah akan menolongmu, akan bersama denganmu." Artinya Allah akan menolong, memberikan pertolongan kepadanya. Dan apabila kamu meminta, memintalah kepada Allah. Apabila kamu meminta pertolongan, maka meminta pertolongan kepada Allah. Tidak dikatakan nanti kalau meminta pertolongan, memintalah kepada tawasul kepada nabi-nabi. Mengatakan wa syekh fulan, atau mengatakan Allahumma ini atawassalu bijahika atau bijahi nabiyika atau yang semisal. Tidak. Tapi memintalah kepada Allah. Ketahuilah, seandainya umat manusia bahkan mungkin dengan jin dan yang lainnya, mereka bersekongkol berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu dengan satu manfaat, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali sesuatu yang telah ditetapkan Allah kepadamu. Dan seandainya mereka bersekongkol bersepakat untuk memberi madarat kepadamu, maka mereka tidak bisa memberikan madarat kepadamu sehingga kecuali apa-apa yang telah Allah telah tetapkan kepadamu. Jadi artinya telah kita ditentukan di Lauhil Mahfudz semua takdir kita. Nah, hadis ini menunjukkan sebuah wasiat yang sangat agung agar kita meminta hanya kepada Allah, agar kita hanya berdoa hanya kepada Allah Ta'ala, meminta pertolongan kepada Allah, beristighatsah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah inti dari dakwah para nabi, ini adalah inti dari dakwah para rasul. Jadi kita berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Adapun sisi lain, dalam adab-adab berdoa telah disebutkan oleh para ulama. Adab-adab berdoa yang saya akan sebutkan dengan secara singkat di kesempatan hari ini. Berdoa yang paling afdal dalam keadaan bersuci, artinya berwudu, itu afdal. Ketika kita akan berdoa, berwudu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, sebaik-baik majelis berdoa adalah menghadap kiblat. Walaupun bukan wajib, tapi sebaik-baik majelis adalah menghadap kiblat. Kemudian mengangkat kedua telapak tangan. Dan tentunya kalau doa masalah bukan dalam doa ibtihal. Ibtihal dalamnya berdoa dalam keadaan genting. Maka berdoa, karena ada berdoa, ada tiga. Dari sisi tangan, kalau kita istisqa, ya seperti ini, ibtihal. Kalau doa masalah, maka sejajar dengan bahu. Kalau doa ketika khutbah Jumat bagi khatib, adalah dengan berisyarat. Maka ini adalah sunnah berdoa itu.
Kemudian berdoa, memilih waktu-waktu yang mustajab. Waktu yang paling tepat kita berdoa, di antaranya adalah di antara dua adzan. Kemudian di hari Jumat ketika akan terbenam matahari. Kemudian 1/3 akhir malam. Dan tentunya setiap waktu adalah waktu doa. Waktu kita berdoa. Tapi ada waktu-waktu yang dikatakan mustajab dalam sejumlah hadis. Dan waktu yang paling mustajab ketika doa adalah ketika salat, yaitu ketika kita waktu sujud dan ketika kita bertasyahud. Itu diantaranya adalah waktu-waktu kita berdoa, yaitu dalam salat secara khusus. Kemudian diantara ada berdoa adalah bersolawat, memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya diawali dengan sana kepada Allah, menyebutkan nama-namanya, menyebutkan sifat-sifatnya, dan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diantara doa itu orang harus dalam keadaan yakin bahwa Allah akan mengijabahnya. Jadi dalam arti orang itu percaya diri, optimis. Tadarru, ya. Dengan bahasa Sundanya handap asar, menunjukkan bahwasanya dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ada berdoa sesuatu yang harus kita ingat, ya. Orang berdoa, ya. Pertama kita harus beristighfar. Mengakui akan dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Membersihkan makanan, minuman, dan pakaian kita dari apa yang diharamkan Allah. Maka ini adalah bagian rambu-rambu dalam berdoa. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ada berdoa, ya, bertawasul dengan nama Allah, bertawasul dengan amal soleh kita ketika kita berdoa kepada Allah. Hal itu sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW, berdoa dengan menyebut nama Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Ghafur, Ya Rahman, dan semuanya. A'udzu bi kalimatillahi tamma. Bismillahi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kemudian bertawasul dengan menyebutkan amal saleh. Seperti tentang 3 orang yang disebutkan pernah masuk ke gua, kemudian batunya menggelinding menutupi pintu guanya. Ya, kemudian bertawasul dengan amal soleh. Yang ketiga juga boleh kita bertawasul, berdoa dengan orang soleh yang masih hidup. Jadi kita meminta untuk didoakan oleh orang soleh. Artinya kita bertawasul dengan doa orang soleh. Dalam arti kita meminta kepada orang soleh untuk mendoakan kita. Sebagaimana para sahabat meminta didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana para sahabat Abu Bakar, ya, kemudian Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu bertawasul dengan, ya, paman Nabi SAW Abbas setelah masuk Islam di saat itu. Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah merupakan rambu-rambu kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala yang perlu diketahui oleh kita, sehingga doa kita adalah doa yang benar. Dan ini adalah penjelasan dari hadis ad-du'a'u wal ibadah. Berdoa adalah ibadah. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan untuk ilmu yang kembali telah disampaikan. Di kesempatan pagi hari ini masih dalam pembahasan kita tentang hadis-hadis seputar akidah. Dan tentunya masih dalam pembahasan tentang rambu-rambu ibadah. Di dalamnya juga terdapat adab-adab dari bagaimana kita harusnya berdoa. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari penelpon, kita akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu. Dari hamba Allah di Raja Pola, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya ketika anak yang mudah sekali futur Ustadz atau tidak bersemangat dalam ibadah, apakah boleh berdoa dengan membaca buku terjemahan Ustadz? Nah, mungkin Latin kali Ustadz ya. Baca buku dengan tulisan Latin, doa, nah Ustadz. Ya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentunya bagi setiap muslim itu seyogianya belajar bahasa Arab.
Belajar bahasa Arab adalah yang paling pokok adalah belajar membaca bahasa Arab. Belajar membaca bahasa Arab adalah belajar Quran. Belajar Quran. Jadi setidaknya seperti Azkar Imam Nawawi. Ya, kalau itu kebesaran, ya ada Hisnul Muslim untuk kita bisa berdoa. Berdoa. Ya kalau tidak bisa ya dibacain dulu ke ustadz, kemudian nanti dibaca. Boleh kita berdoa dengan membaca teks gitu ya. Tetapi jangan pakai Latin gitu. Itu Latin mungkin bacaannya jadi keliru nanti gitu. Keliru karena agak sulit ya. Ejaan bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu mungkin juga terkadang ada perbedaan seperti umpamanya za dengan do gitu kan, za pakai apa gitu ya, umpamanya d dengan z itu apa za gitu ya, kalau bo D itu pakai H. d dengan h ya. Nah, Ustaz. Ya tetapi itu apakah itu udah baku betul gitu ya, tetapi ya yang dalam arti bukan dengan apa, dengan ejaan bahasa Indonesia ya, tapi memang kita harus belajar ya. Belajar. Tapi kalau tidak bisa semampunya, fattaqullaha mastata'tum. Jadi bertakwalah kepada Allah dengan sekemampuan kita. Kalau kita tidak bisa dengan redaksi apa? Redaksi bahasa Arab, boleh dengan redaksi bahasa Sunda. Redaksi bahasa Indonesia ataupun redaksi dengan bahasa kita ya. Seperti kita berdoa ya, kalau tidak bisa ya muqallibal qulub qalbi ala ini. Allahumma ja'alni fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran dan seterusnya. Ya doanya, ya Allah kuatkan hatiku, kuatkan imanku, ya Allah berikanlah aku keteduhan dalam ibadah kepadamu ya. Kalau tidak bisa dengan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu doa untuk keteguhan juga ya. Allah taala. Nah, Ustaz. Jazakallah untuk jawabannya, Ustaz. Memang kalau membaca doa dengan Quran beda, Ustaz ya. Rada sulit mungkin orang yang baru membaca untuk huruf Arab gitu seperti bukan Al-Quran. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apakah boleh ketika orang nifas untuk berzikir atau berdoa, Ustadz? Nah. Ya, boleh. Orang yang sedang nifas, orang yang sedang haid, ya, berzikir berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tetap ya. Yang ada perbedaan di kalangan para ulama itu kalau memegang mushaf, ya. Kalau berzikir itu ijma boleh berzikir. Orang yang sedang haid, orang yang sedang nifas berzikir diperbolehkan ya. Yang terjadi perbedaan di kalangan para ulama, kan ini pendapat jumhur, tentunya yang tidak boleh itu pegang mushaf dan baca mushaf. Itu baru ada larangan. Orang berzikir, berdoa tetap ya, walaupun dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan nifas itu tetap berdoa. Nah, Ustaz, jazakallah khair untuk jawabannya, Ustaz. Jadi memang diperbolehkan, Ustaz. Dengan memuji-muji Allah juga nggak masalah, Ustaz ya. Nah, Ustaz. Kita akan bacakan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum Pak Ustadz. Ana dari hamba Allah di Tasik. Ustadz, doa itu adalah senjata orang muslim dan doa merupakan ibadah yang mana setiap diri kita menghambakan diri kita kepada Allah untuk tempat meminta, memohon kepadanya. Lalu bagaimana jika ada orang yang sama sekali tidak pernah berdoa, Ustadz? Karena memang hidupnya dan juga dicukupkan. Kita makhluk yang hina dan rendah, kecil tetapi tidak butuh kepada Allah. Bagaimana ciri-ciri dari orang seperti ini, Ustadz? Mohon penjelasannya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, kalau orang tidak mau berdoa itu tadi kan diancam. Saya dahulu jahannama dakhirin. Mereka akan dimasukkan ke neraka dalam kondisi dihinakan ya. Orang yang tidak mau berdoa, tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya orang yang tidak mau berdoa, bergantung kepada Allah, meminta kepada Allah taala menunjukkan orang yang sombong, orang yang kiber ya. Oleh sebab itu dinyatakan walladzina yastakbiruna an ibadati. Jadi orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, dari berdoa kepadaku, saya dukhuluna jahannama dakhirin. Jadi itu bahaya sekali ya, orang yang tidak mau berdoa. Baik, Ustaz. Jazakallah untuk jawabannya kembali. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah memberikan makan kepada anak-anak yatim piatu dengan tujuan untuk bisa didoakan agar kebaikan dunia dan akhirat, Ustadz? Nah. Ya, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya.
setiap amal soleh, ya, kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, qurub dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengapa kita menyertakan keinginan tentang bagian dari dunia, bagian dari dunia. Sebagaimana dicontohkan oleh para ulama terdahulu, dan tentunya kita mengetahui bahwa ibadah-ibadah itu punya pengaruh tentang nikmat dunia yang Allah akan diberikan kepada kita. Ya, tentang sodako, tentang sholat kita, puasa kita, dan sebagainya. Dan Sa'id ibnu Musayyab rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ya budaya, la azidu fi sholati min ajlik. Kata Sa'id bin Musayyab, aku akan menambah sholatku. Jadi dalam arti, sholat aku ya bukan hanya sholat yang 5 waktu. Gitu. Sholat malam, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, ya, dan sholat-sholat yang lain yang disyariatkan. Untukmu, beliau mengatakan mudah-mudahan aku bisa menjagamu. Jadi artinya Allah akan menjagamu dengan sebab amal solehku ini. Nah, di sini menunjukkan bahwa tidak mengapa seseorang itu meniatkan pahala yang itu berkaitan dengan kemaslahatan dunianya. Seperti dunia anaknya, dunia dirinya. Sebagaimana amal salafus soleh ridwanullahi ta'ala alaihim. Tapi tidak boleh kita itu beramal soleh dengan tujuan dunia saja. Dengan tujuan untuk mendapatkan kenikmatan dunia saja. Siapa yang bertujuan seperti itu, maka dia tidak akan mendapatkan bagian nanti yaumal qiyamah. Baik Ustaz, jazakumullah khair kembali untuk jawabannya dan semoga menjadi pengingat dan juga jawaban untuk penanya kita dari hamba Allah kembali. Baik sahabat kembali Islam azani Allah yakum, dan mungkin pertanyaan tadi sebagai penutup pada sesi tanya jawab kita di kesempatan pagi hari ini, dan sebagai kembali pengakhir pada jumpa kita akan persilakan kembali kepada Ustaz untuk memberikan nasihat serta pembahasan yang akan kembali kita bahas pada kesempatan mendatang. Kami persilakan Ustaz. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara poin yang sangat penting tentang doa, mungkin dari sekian ada berdoa gitu ya. Ada satu yang sangat penting, bahwa diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebabnya di mana orang itu mengakui akan dosanya. Kemudian dia beristighfar dari dosanya. Dan dia bertaubat dari dosanya. Maka itu adalah sebagai sebab utama akan diijabahnya doa. Oleh sebab itu dalam setiap kondisi kita mendapatkan ujian, malapetaka, musibah, maka i'tiraf bidzanbi, bahwa kita mengakui dosa kita, kemudian kita beristighfar, taubat, minta kepada Allah, itu akan diijabah doa kita. Disebutkan dalam surah Al-Anbiya pada ayat yang ke-87, kisah Nabi Ayyub alaihissalam atau yang lainnya. Maka disebutkan, tentunya di sini tentunya adalah doa Nabi Yunus alaihissalam. Jadi doa Nabi Yunus alaihissalam. Kalau dalam ayat ini adalah doa Nabi Yunus alaihissalam. Kita tahu bahwa Nabi Yunus apa? Dimakan sama ikan ketika beliau masuk ke laut kapal, kemudian terjadi olengnya kapal itu, kemudian diundi siapa yang harus dibuang karena kelebihan muatan. Walaupun di Indonesia sering banget ya kelebihan kemuatan, ya tenggelam. Jadi di sejarah para nabi udah diajari ya, bahwa tidak boleh ya melebihi kapasitas ya. Maka disebutkan dalam ayat itu, fanada fid dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Jadi dalam ayat ini menunjukkan bahwa berdoa dengan redaksi ini itu disunahkan. Tapi bukan hanya berdoa dengan redaksi ini, karena mungkin juga orang yang berdoa dengan redaksi ini itu tidak termasuk orang hebat dan akan mendapatkan ijabah Allah. Karena tentunya di sini Nabi Yunus alaihi salam itu betul-betul memahami apa yang jadi isi doanya, yaitu mengakui akan dosanya. Jadi dalam ayat ini menunjukkan disunahkan berdoa dengan redaksi ini, tapi ada hal yang penting di dalamnya, yaitu ketika orang berdoa dengan redaksi doa ini, bahwa dia betul-betul meyakini bahwa dia berdosa dan dia ingin lepas dulu dari dosanya sehingga Allah akan mengijabah doanya. Fanadha fid dhulumat, maka artinya menyeru, memanggil Allah. Fid dhulumat, dalam kondisi ya gelap, ya berada di mana? Berada di dalam ikan, gitu kan? Berada di lautan, bukan hanya di lautannya, di lautan, berada di dalam ikan. Kemudian mengatakan apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi doa ini zikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi termasuk ketika kita sekarang ditimpa musibah corona, ya, berzikir dengan zikir ini adalah bagian yang disunahkan. Ya, bukan zikir corona gitu ya. Tapi ini termasuk kalau terjadi tsunami apa gitu kan, ini salah satu doa diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini doa berkaitan dengan doa al-karb, doa ketika kita ditimpa apa? Musibah. Dan urgensinya mengakui dosa, berlepas diri dari dosa ketika kita akan berdoa, maka itu adalah salah satu sebab utama akan diijabahnya doa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang kita bisa sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Nah Ustaz, jazakallahu khairan kembali atas nasihatnya tentang bagaimana ketika seseorang ditimpakan musibah, satu doa untuk penutup pada kesempatan pagi hari, dan tentunya dari ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz berkenaan dengan macam-macam doa dan juga rambu-rambu doa serta adab-adab doa dari pembahasan kita hadis-hadis sahih seputar akidah. Sahabat kembali Islam, azanillah wa yakum. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan dan pembahasan kita bersama dengan Al-Ustaz Abu Qatadah hafizahullah taala pada program Percikan Bun Pagi di edisi hari Selasa, tentunya di setiap pekannya pada jam yang sama pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Dan juga tentunya kebersamaan Anda di kesempatan pagi hari ini. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.